Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang kemarin yang awal menutupi ayat saling membantu, saling meringankan. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 70. Wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa'alul khaira dan berbuatlah kamu sekalian al-khaira kebaikan. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Kalau bisa berbuat baik sekecil apapun, awas tumpah ada lihat guys. sebaliknya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa sekecil apapun pasti mendapatkan madorot. Firman Allah yang lain, wa man tafalu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja yang kalian perbuat kebaikan atau kejelekan, fa innallaha bihi alim, pasti Allah Maha mengetahui. Kemudian hadis selanjutnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli. hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar namanya, radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersama yang minggu kemarin, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wa man farraja muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man sattara musliman sattara Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara dengan muslim yang lain. La yadlimu, maka tidak boleh berbuat zalim. Wala yuslimu, dan tidak boleh membiarkan saudaranya itu berbuat zalim. Tidak boleh menzalimi, dan juga kita tahu kalau orang berbuat zalim jangan dibiarkan. Man kana fi hajati akhi, barang siapa yang menolong hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah akan menolong hajatnya. Wa man farraja muslimin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang muslim, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya nanti di yaumil qiyamah. Wa man sattara musliman, barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, sattara Allahu yaumal qiyamah, maka nanti di hari kiamat aibnya akan ditutupi oleh Allah. Jauh fiknya Ini sama dengan hadis yang kemarin. Wa an Abi Hurairah, hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Abu Hurairah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Artinya sama. Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan kesusahan seorang mukmin dunia ini, min kurabid dunya, kesusahan yang dialami di dunia ini, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka nanti di hari kiamat akan dihilangkan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yassara ala muksirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan atau membantu kesulitan orang lain, maka Allah akan membantu kesulitan-kesulitan yang dialami di dunia wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia wal akhirah. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ini yang sangat bagus cara agama. Jadi kita diperintahkan saling menolong, saling menutupi aib, saling memudahkan kalau orang mendapatkan kesulitan. Pergaulan di sesama muslim dan diatur semuanya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu, berjalan mencari ilmu, berjalan menusuri, tapi tujuannya mencari ilmu, maka sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Dari ilmu di mana saja, mohon maaf, ilmu itu harus dicari. Ilmu itu harus dicari. Di mana saja sudah, tidak hanya di bangku sekolah, di mana saja kalau buat majelis ilmu kita datang dengan niat mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa wasiyatuhum ar-rahmah wa khuffatuhumul malaikah wa dzakarallahu bima indahu wa man farra bihi amalu lam yusyrik bihi nafsuhu. Hadisnya riwayat Muslim. Barang siapa yang berkumpul semacam ini, wa majtama'a qaumun, orang-orang yang
yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah. Kemudian di situ ya teruna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah, semacam-macam. Kitab Allah tidak hanya Al-Quran, ya kitab-kitab ini. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihi sakinah, maka Allah akan menurunkan ketentraman, sakinah, ketentraman. Wa ghasyadhur rahmah, dan Allah akan mengubral rahmatnya. Wa hafathumul malaikat, dan mereka akan dilindungi para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indahu wa man ba'a amaluhu lam yusrihi. Tapi kalau seseorang ada kesempatan untuk mencari ilmu, membaca kitab-kitab Allah, tapi dia lambat, maka nanti juga lambat pertolongan Allah. Inilah hadisnya Muslim. Jadi kita itu untuk mencari itu kan tidak ada batasnya. Rasul sendiri mengatakan utlubul ilma minal maddi ilal mahdi. Carilah ilmu mulai dari ayunan, dari gendongan ibu seperti masih bayi sampai ke liang lahat, sampai meninggal. Kita mencari. Dan kalau kita niatnya mencari ilmu apa saja, tentunya ilmu yang baik, apalagi terkait dengan ibadah dan syariat, maka apa yang terjadi tadi? Sahallallahu thariqun ila jannah, maka Allah akan menggampangkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Makanya ayo bareng-bareng. Bahkan satu saat, satu riwayat, satu saat Rasulullah itu ada para sahabat yang mencari. Kemudian di situ ada majelis ilmu. Kemudian Rasulullah memberitahu majelis ilmu itu adalah taman-taman surga, maka ikuti. Taman-taman surga yang ada di dunia ini, majelis ilmu itu. Dan barang siapa yang mengikuti majelis ilmu tadi, akan digampangkan jalan menuju surga. Jadi yang kita baca kemarin minggu lalu sekarang itu ada selipan di tengah-tengah hadis ini, kan karena kepanjang tadi ada perintah untuk mencari kumpul di rumah Allah. Rumah masjid ini rumah Allah. Fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah. Di situ dibacakan kitab-kitab Allah, dibacakan ilmu-ilmu Allah, ilmu agama. Maka Allah akan mendatangkan ketenangan dalam hidupnya. Allah akan mengubah rahmatnya. Para malaikat-malaikat berkumpul untuk mendoakan. Luar biasa. Hanya ayo bareng-bareng. Sedikit apapun. Ilmu itu mohon maaf, tidak hanya dari seorang ustadz, seorang kiai, tidak hanya itu. Sekecil apapun, mohon maaf. Saya dulu itu anak saya masih kecil, masih MI. Lah itu
setiap kali ke kamar mandi mau pipis apa itu di apa namanya disiram dulu, kemudian pipis. Tadi sebelum apa disiram dulu, kemudian pipis. Setelah itu ya tahu dan menyiram lagi. Dulu saya mohon maaf, saya agak memarahi, jangan boros-boros untuk menggunakan air. Ternyata dari situ saya, oh iya, kenapa sebelum pipis lantainya disiram? Ternyata ini kalau air pipisnya kalau sudah kena air sebelumnya kan cepat hilang, kan begitu. Kemudian disiram sehingga tidak terlalu hilang. Makanya di sekolah SD itu ada UKS, kesehatan sekolah. Itu ada diajarkan kepada anak-anak SD itu kalau mau pipis sistemnya SKS. Apa itu? Siram, kencing, siram. Gitu. Loh itu saya dapat ilmunya dari atas saya masih. Loh begini kan bagus. Selama itu kita mohon maaf, saya sendiri selama belum tahu sudah pipis macam-macam. Lah dari mana saja? Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana pemahaman agama kita, dari mana ilmunya itu, dari mana saja. Itu. Tapi kalau ngaji setiap ini kita berikan luar biasa. Sambil kita memahami ajaran-ajaran agama kita ini sebenarnya sudah komplit. Islam itu sudah komplit di dalam ajaran, mulai dari kehidupan dalam kandungan di dunia alam baka sampai nanti di akhirat. Tapi kita saja yang masih belum banyak tahu. Sehingga kalau kita baca ini dari sumber aslinya, hadis itu kan sumber aslinya. Mohon maaf, kitab ini Riyadhus Shalihin, semua hadis yang ditaruh di dalam ini ditulis oleh Imam An-Nawawi. Ini hadis-hadisnya sahih semua. Seringkali kan riwayatnya Bukhari Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja. Apa sumber asli? Kadang-kadang kita mohon maaf, kalau langsung mengambil dari Al-Quran, sementara kita itu tidak mengetahui ilmunya tentang Al-Quran, batasannya kecil yang kita ambil. Makanya dari Al-Quran dan dijabarkan dalam hadis. Kan tadi hadis-hadis yang saya baca tadi kan saling menolong. Nah, di dalam Al-Quran kan juga ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kan Al-Quran ta'awanu, kalian semuanya saling tolong-menolong 'alal birri wat taqwa, terhadap kebagusan dan ketakwaan. Wala ta'awanu bil ismi wal udwan. Tapi jangan kau menolong kalau dalam masalah-masalah dosa dan permusuhan, jangan. Nah, kalau ada orang berbuat baik, ya baik-baik. Tapi kalau ada orang mau berbuat jahat, bil ismin kan berbuat jahat, dosa, apalagi permusuhan, dilarang. Maka ada sebuah kaidah
sebuah kaidah fikih yang menyatakan asyariku fi sarrin sarrun, ikut serta di dalam hal kejahatan, di dalam hal keburukan, maka sarrun termasuk ikut. Begitu. Itu kaidah fikih. Asyariku fil khairi khairun wasyariku fi syarri syarrun. Kalau ikut serta di dalam kebajikan, maka dia akan mendapatkan kebajikan. Tapi sebaliknya, kalau ikut serta itu kan bisa berkecimpung di dalamnya, atau bisa menolong, atau bisa memberi dukungan dan fasilitas, maka dia termasuk. Kalau dukungan untuk kejahatan, dia ikut jahat. Makanya ada pasal ikut serta. Pak Cakra itu tahu. Ada kejahatan yang diberi pasal ikut serta. Makanya ayo bareng-bareng pemuda masih ada kesempatan, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bareng-bareng kita berusaha mencari ilmu, dan mencari ilmu. Tidak ada batasannya kecuali kalau kita sudah al-maqsud kembali. Moga dari sini yang perlu disampaikan